Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Funilis. Kalau kalian belum tahu namaku siapa, namaku Elis. So di video kali ini aku akan ngebahas mengenai kisah hantu santriwati yang bernama Herlina. Nah, buat kalian yang penasaran, let's keep on watching. Kisah Herlina yang menjadi hantu sangat terkenal di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dia merupakan seorang santriwati di sebuah pesantren di kota itu. Herlina dikenal sangat cantik dan ramah. Ia juga periang, serta ia suka bercerita kepada teman-temannya. Ia sangat disayangi oleh kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya sering mengunjungi Herlina 1 bulan sekali. Orang tuanya berharap Herlina kelak menjadi muslimah yang baik. Demi mendapatkan perhatian dari orang lain, ia mulai rajin belajar agar mendapatkan prestasi, membantu membuat makanan untuk para santri lain. Bahkan, ia rela tidak tidur demi menjaga pesantren di malam hari. Namun, usahanya sia-sia. Tak ada seorang pun yang memperdulikan apa yang dilakukannya. Namun, di balik keceriaannya, Herlina mempunyai keinginan yang sangat besar, yaitu ia ingin mendapatkan perhatian lebih dan kasih sayang lebih dari semua orang yang ia jumpai. Dia sempat berpikir bahwa dengan bersikap ramah dan ceria, ia bisa menarik perhatian semua orang. Sebenarnya, respon dan tanggapan teman-temannya di pesantren selalu baik kepadanya. Namun, entah mengapa hal ini merasa belum puas. Ia ingin mendapatkan perhatian yang lebih lagi. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk membuat ulah demi mendapatkan perhatian dari semua orang di pesantren tersebut. Ia sengaja mencuri batu akik milik seorang kiai di pesantren tersebut. Kiai tersebut adalah salah satu pengajar para santri. Namun saat ia mengambil batu akik tersebut, ia dipergoki oleh santri lain. Herlina pun ketakutan. Ia membayangkan bagaimana akibat dari tindakannya itu. Ia merasa malu dan takut dihukum. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan pesantren tersebut. Saat ia berlari di jalan, tiba-tiba mobil menabrak dan menghantam tubuhnya. Ia pun tewas seketika. Konon, nasib naas yang dialami Herlina tidak diketahui oleh warga pesantren. Warga pesantren hanya mengetahui bahwa Herlina kabur dari pesantren beberapa hari yang lalu. Sementara orang tua Herlina lebih dulu tahu akan nasib putrinya itu. Kedua orang tua Herlina tidak terima atas nasib putrinya yang tertabrak mobil dan dituduh mencuri batu akik. Mereka memutuskan untuk balas dendam. Tubuh Herlina yang tidak bernyawa lagi kemudian dibawa oleh kedua orang tuanya ke rumah seorang dukun yang dipercayai bisa menghidupkan orang yang mati. Mereka meminta dukun tersebut agar menghidupkan Herlina. Bagaimanapun caranya, semua persyaratan akan mereka penuhi. Untuk diminum Herlina setiap malam Jumat Kliwon. Bila syarat itu tidak dipenuhi, Herlina akan kembali mati. Upaya itu berhasil, kemudian jasad Herlina hidup kembali. Namun, roh yang menghidupkan tubuh Herlina bukan roh aslinya. Roh yang menggerakkan tubuh Herlina merupakan roh dari arwah penasaran. Jasad Herlina yang ditempati roh penasaran kemudian kembali lagi ke pesantren. Ia diterima oleh para kiai setelah sempat ia berminta maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya tersebut dan bersedia untuk menerima hukuman. Herlina kini berwajah pucat dan jarang berbicara. Teman-temannya mulai curiga dengan keanehannya, apalagi setiap malam Jumat Kliwon ia selalu menjinjing koper yang berbau busuk dan berbau anyir. Suatu saat teman-temannya masuk ke kamar Herlina dan membuka koper tersebut. Ternyata di dalam koper tersebut terdapat berisi sekantong darah yang berbau busuk dan berbau anyir. Belum sempat kejadian itu dilaporkan ke pihak pesantren. Herlina meminta diantar oleh pengurus pesantren untuk menemaninya ke kamar mandi. Tapi sudah 2 jam Herlina tidak kunjung keluar dari kamar mandi. Akhirnya pengurus pesantren mulai curiga dan tidak ada suara dari kamar mandi tersebut. Akhirnya para pengurus pesantren mendobrak pintu kamar mandi. Betapa terkejutnya mereka melihat wajah Herlina seperti serigala. Dari mulutnya keluar taring. Para kiai bangun dan segera melepaskan roh dari tubuh Herlina. Roh itu berhasil ditangkap dan dimasukkannya ke dalam botol.
roh itu berwarna merah, kemudian dibuang jauh dan tidak boleh ada orang yang membuka dan menemukannya. Tubuh Herlina kemudian roboh dan kembali ke jasad aslinya yang sudah mati. Oleh para kiai dan para santri, tubuh Herlina diantarkan ke rumah orang tuanya. Ia akhirnya dikuburkan oleh orang tuanya, berduka, dan pesantren pun ikut berduka. Nah, setelah itu, para kiai mendampingi orang tua Herlina. Mereka akhirnya bertobat dan ikhlas menerima nasib Herlina. Nah, sampai sini dulu ya videoku kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan di like di bawah, atau kalian bisa komen aku mau lanjut untuk video apa lagi. Kalau kalian mau berlangganan di channel aku, kalian bisa subscribe. Kalian tinggal tekan tombol subscribe di kanan bawah. Dah.